Puji nama Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya bacakan dalam Markus 4 ayat 21-22. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Saudara, kita sama-sama melihat bagaimana Yesus menggambarkan pelita itu harus ditempatkan di posisinya. Pelita tidak ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan di atas kaki dian. Apa maksud ayat ini? Kebenaran apa yang kita bisa renungkan? Mari kita sama-sama melihat mengenai gantang. Mengapa pelita tidak boleh ditempatkan di bawah gantang? Gantang itu satu tempat. Kalau pelita ditaruh di situ, maka dia cahayanya tidak bisa keluar. Dan di bawah tempat tidur tentunya tidak mungkin. Kalau di bawah tempat tidur pun, pelita itu juga sinarnya tidak akan menyinari sekelilingnya. Nah, apa makna rohani yang kita bisa tangkap mengenai gantang dan juga tempat tidur ini? Kita akan sama-sama melihat dalam Sakaria pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 bagian A. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Ayat 7. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Ayat 8. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Gantang sesuai dengan ayat ini berbicara tentang kejahatan. Dan perempuan yang ada di dalam gantang ini berbicara tentang kefasikan. Jadi maksudnya pelita itu harus berotoritas. Kalau gantang gambaran kejahatan, pelita kalau ada di bawah kejahatan, maka justru kejahatan yang diberi tempat untuk berotoritas. Dan kalau yang di dalam gantang itu adalah perempuan yang gambaran tentang kefasikan, Tuhan tidak ingin kehidupan anak-anak Tuhan justru hidup dalam kefasikan. Jadi kefasikan itu justru mengambil tempat yang dominan daripada pelita, karena pelita di bawah gantang. Kemudian pelita tidak ditempatkan di bawah tempat tidur. Tempat tidur berbicara tentang kehidupan dalam pernikahan. Tempat tidur juga berbicara tentang tempat di mana justru kekudusan moralitas ada di sana. Tetapi kalau digambarkan pelita di bawah gantang dan kemudian di sini di bawah tempat tidur, berarti tempat tidur di sini berbicara tentang dosa-dosa perzinahan, di mana itu justru yang akan nampak berotoritas, bahkan itu yang menguasai dunia ini. Etika, moralitas, bahkan juga hidup dalam kekudusan itu menjadi sulit. Moralitas menjadi terpuruk. Karena apa? Karena iblis ingin merusak kehidupan kekudusan, kehidupan rohani orang-orang yang percaya. Karena itu saudara, firman Allah sebenarnya dalam ayat ini perkataannya disampaikan oleh Yesus itu keras sekali. Allah tidak ingin ada kemunafikan di gereja Tuhan. Allah tidak ingin ada kejahatan, ya, baik kejahatan secara jasmani maupun kejahatan rohani, di mana ada ketidakjujuran, mencuri milik Tuhan itu kejahatan rohani, di mana kita tidak mengasihi sesama atau saudara, justru kita membenci saudara, itu digambarkan sebagai pembunuhan, itu kejahatan rohani. Kemudian mencuri kemuliaan Tuhan, mengambil alih kehormatan dan segala pujian itu hanya bagi Tuhan sebenarnya. Tetapi ketika anak Tuhan merasa lebih, merasa hebat, dia mencuri kemuliaan Tuhan, itu kejahatan rohani.
Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau itu ada dalam kehidupan kita, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Bahkan juga kehidupan kekristenan kita yang digambarkan sebagai wanita, mempelai wanita, itu tidak boleh ada di dalam gantang, dilingkupi oleh kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Tuhan ingin justru pelita itu ditaruh di atas kaki dia. Sekarang maknanya apa? Pelita gambaran tentang firman Allah. Jelas di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita. Ya, bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kemudian kaki Dian ini berbicara tentang apa? Wahyu 1 ayat yang ke-20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki Dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi kaki Dian berbicara tentang jemaat. Kalau begitu, mengapa pelita harus ditempatkan di kaki Dian? Artinya pelita itu harus berada di atas, berotoritas. Kalau jemaat itu adalah kaki Dian, berarti pelita itu harus berada di kepala. Dan jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi pelita yang adalah gambaran firman Allah, dan Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah. Firman adalah Yesus yang menjelma menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Yohanes mencatat sisi keilahian Yesus sebagai firman. Jadi Yesus harus menjadi kepala yang ditempatkan di tubuhnya, yaitu jemaat, tubuh Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-22 di Markus 4 tadi, di sana dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Kenapa? Karena firman Allah berotoritas. Firman Allah itu menyinari, membongkar dosa, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan membawa orang untuk hidup dalam kebenaran. Firman Allah akan menyinari, menerangi supaya kekotoran-kekotoran dosa itu nampak. Langkah hidup kita dituntun dalam terang firman Allah yang adalah pelita, digambarkan di sini. Makanya ketika firman Allah berotoritas, tidak ada yang tersembunyi, baik isi hati Tuhan maupun isi hati kita. Kita akan mengerti rancangan Allah, dan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan akan membukakan segala rahasia-rahasianya. Kita akan mengerti akan segala rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan ingin firman Allah harus menjadi otoritas. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai 13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, untuk kita bisa memahami firman Allah, kita juga perlu dituntun oleh roh kebenaran, yaitu roh Allah sendiri, roh kudus sendiri. Sehingga roh kudus berkarya melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu akan bekerja dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang luar biasa. Karena pelita yang adalah firman, yang merupakan pribadi Allah sendiri, kita tempatkan di atas kaki Dia. Dia menjadi kepala, dan kita adalah tubuhnya yang dikuduskannya. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin Tuhan menempatkan pelita di atas kaki Dia. Kami ingin firman-Mu, pribadi-Mu berotoritas dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, teruslah terangi, tuntun dan pimpin hidup kami, supaya kami tidak salah bertindak, kami tidak salah Tuhan dalam bertingkah laku. Dunia semakin bobrok, dunia semakin rusak, moralitas semakin terpuruk, tetapi kami akan terus mengejar dari kekudusan kepada kekudusan, hidup takut akan Tuhan,
mampukan kami, karena Roh Kuduslah yang sanggup membuat kami hidup dalam kesucian, kebenaran, dan kekudusan ilahi. Terima kasih ya Bapa, kami percaya kami adalah terang-terang-Mu, karena pelita kehidupan ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami pun memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara adalah pelita-pelita kehidupannya Tuhan. Karena itu, jadilah berkat, jadilah terang. Tuhan memberkati.